Hadirin sekalian berbahagia, orang mau umroh, mau haji, itu bedanya hanya wukuf di padang Arafah. Semua amalannya sama, pakaiannya pun sama. Wajibnya umroh itu ada dua, pakaian ikhram dari tanah yang dihalalkan atau ngambil daripada mikot. Yang kedua adalah tahallul, itu wajibnya, tidak boleh tidak harus dilaksanakan. Kados pun di jelentrehanipun, ini selanjutnya seperti itu. Ketika kita berpakaian ikhram, Pak, pakaian ikhram itu mulus putih, tidak ada jahitannya. Itu artinya apa? Kulon jenengan nek wayahe ngadep Gusti Allah, baik itu nak ke Mekah atau Madinah, modal utamanya adalah hati yang bersih, yang tulus ikhlas karena ridho Allah, bukan karena yang lain-lain. Dari pakaiannya saja harus pahami, pakaian ikhram putih bersih tanpa jahitan. Artinya apa? Kita ambil pelajaran bahwa hati kita pun harus seperti itu. Tidak ada niat lain, hanya karena ridha Allah. Jadi pakainya misalnya pakai ikhram itu setelah mikot nanti, Pak, itu belum perjalanannya dari rumah itu. Nah, yang pesan saya dari sini betul-betul memang harus bersih betul hatinya Pak Sarju. Mungkin jenengan yang Indonesia ini biasanya nyiram kucing nganggo banyu panas, nggak delalah kesana nyangkoni tahu sikile panas. Di sini ada yang alami seperti itu, ketika melepuh gitu. Dari sini harus betul-betul putih, bersih hati kita. Setelah itu tentu akan diajari oleh mutawibnya, yaitu mutawib adalah pemimpin rombongan, itu akan mengajari yang nantinya kegiatan yang pasti di sana akan disampaikan. Jadi pakaian ikhram. Lalu akan dilanjutkan dengan setelah ikhram itu mengambil tawaf. Dari pakaian biasanya kalau menuju ke Mekah dulu, dari Mekah dulu itu biasanya mikotnya Mekah itu menuju di Jeddah menuju ke Mekah. Setelah pakaian ikhram kita talbiyah Pak sepanjang itu. Labbaik Allahumma labbaik. Tidak ada ucapan lain selain talbiyah. Aku datang ya Allah, aku datang mendatangi panggilanmu. Talbiyah sampai masuk di Masjidil Haram. Begitu Masjidil Haram masuk, yang selama ini mungkin kita namanya Ka'bah itu hanya kiblatnya ngalor-ngulon 43 derajat atau berapa itu ke sana, hari ini di hadapan kita. Biasanya nek nembe sepindah ningali Ka'bah itu kita sekeras hati apapun pasti beredes milih Pak Udan tangis. Keronto-ronto yang selama ini kita idamkan, hari ini bangunan yang karismatik hitam di depan kita, yang selama ini kita hanya kiblatan lillahi ta'ala, hari ini di depan kita. Kita lalu ingat orang tua kita yang di Indonesia, orang tua kita yang sudah tidak ada, kelingan kita waktu kecilan kita, pokoknya semuanya akan berkecamuk di dalam pikiran ini. Nangis Pak Sarju di sana di depan Ka'bah. Mulai daripada nanti ada lampu hijau di sana aja itu, mulai tawafnya. Nah, tawaf intinya yang saya sampaikan harus senantiasa di sebelah kiri kita. Ka'bah itu sebelah kiri kita. Karena apa? Pelajarannya hati kita itu di sebelah dada ini loh. Hati itu di sebelah dada, makanya tidak boleh nyelengkong, tidak boleh membelakangi, nyingkuri daripada Ka'bah yang selama ini menjadi kiblat kita. Artinya apa? Bahwa namanya ketauhidan kita itu tidak boleh dicabang-cabangkan. Kalau la ilaha illallah ya cuma satu la ilaha illallah, tidak boleh kita mengamingo Pak. Madep mantem marang Gusti Allah. Senantiasa di sebelah kiri kita. Sehebat apapun nggak boleh mingar-mingur begitu Pak. Tetap sebelah kiri selama 7 putaran. Kita diberi kehidupan ini dalam seminggu 7 kali putaran Pak. Enek dino Senin sampai Ahad Pak. Dalam perjalanan itu tawaf nanti selama 7 putaran itu kadang-kadang kita didorong orang, disikut orang, dijongkong nih uang. Dalam kehidupan dari hari Senin sampai hari Ahad itu kadang-kadang Pak, yang kejonyang perusahaan kadang-kadang domeli juragan. Gambarannya kayak gitu. Wayai bayaran nggak bayaran, ujiannya kayak gitu. Terus langsung ngikutin mutawibnya, nggak usah ngapalin doa yang dari trapel yang tebalnya kayak itu Pak, mumet malah ngikutin aja mutawib sampai 7 putaran. Nangis kita ketika sekala itu.
Allah ngasih gambaran seperti hebatnya perjalanan selama 7 hari 7 putaran itu berbagai macam ujian kita rasakan. Dalam kondisi hati kita bersih, mantep, tidak ada Gusti Allah zat yang pantas disembah selain Allah. Terus biasanya hanya doa kita sapu jaga. 7 kali putaran sudah, Pak. Lalu kita setelah selesai itu sama Allah diarahkan, yaitu namanya melanjutkan perjalanan. Cerita yang selebihnya lagi yaitu selama 7 hari tadi kita 100 meter ke sebelah kanan, yaitu namanya melanjutkan rukun yang kedua, yaitu namanya sa'i. Ya. Inna solfa wal mawa min syairin. Antara sofa dan mawa itu adalah ada syiar, ada perjuangan di sana. Nah, turun dari sofa ke marwa itu ada naik turun gunung, Pak. Kadang jalan, kadang lari, kadang jalan karena itu perjuangannya Siti Hajar kayak begitu. Ketika pengen ngidupin anak dari putra beliau Ismail alaihissalam dalam kondisi dibakar di lembah kampung tua, tidak ada air, tidak ada makanan. Bingung seorang ibu, yang ada hanya fata morgana. Dari jauh kelihatan di sana kayaknya ada mata air yang bisa diambil, tak taunya nggak ada. Sampai 7 kali putaran sofa marwah. Itu apa artinya yang bisa kita ambil? Perjuangan hidup itu tentunya kita hari ini berjuang mati-matian, yang berjuang kita belum tentu dia dapatkan, tetapi mungkin anak cucu nanti yang dapat. Buktinya apa? Ketika sofa marwah dilalui terus, tak taunya yang dicari-cari air malah di sebelah sono waktu Ismail ditinggal tadi. Keluarlah air jam-jam, kumpul di sana. Itu artinya apa? Kalau hari ini kita berjuang di sini, belum tentu hasilnya di sini, mungkin tempat lain. Perjuangannya kayak gitu. Siti Hajar kayak gitu. Ini harus dilalui oleh Pak Sadu beserta rombongan. Makanya jangan kemerungsung, harus sabar. Salah satu syaratnya orang di Mekah itu harus sabar. Segala sesuatu yang kita dapatkan belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Sofa marwah terus naik turun itu kurang lebih sekian ratus meter itu jauh, Pak. Nek mboten kuat mungkin ngus-ngusan mlaku wae. Sak titahe sak kuat ya. Rasa ngongso, wong urip ora ngongso. Sak mampune ae, Pak. Urusane sa'i itu adoh banget. Itu baru pertama. 7 kali itu, makanya syarat yang lainnya adalah tahallul, Pak. Tahallul adalah membersihkan. Perjuangan kita 7 hari itu kadang seneng, kadang enggak, kadang itu hasil, kadang badi ini oke, kadang ora. Setelah ada itu, setelah perjuangan kita lakukan, maka syarat selanjutnya adalah tahallul, memendekkan rambut ataupun membersihkan. Artinya apa? Perjuanganmu selama seminggu ini untuk hasil, Pak, ojo mbok gegem dhewe. Resi ono wil. Kayak wong liya iki sing butuh iki. Jadi semuanya ngambil hikmah, ngambil pelajaran. Perjalanan haji umrah itu adalah gambaran perjalanan manusia dari lahir sampai meninggal dunia. Besok kalau perlu jenengan sepuh demben waktu jenengan kula waktu digunduli waktu disakian sampean pertama kali ngomben saya. Wong tua kok digunduli ra patut. Itu perintah atasan, perintah ketua ya siap gitu aja. Padahal nggak patut dong saya kok digunduli. Jangan besok yang penting dipendekkan, bukan dituangkan, bukan dipendekkan, tahallul dipendekkan, pokoknya dikurangi. Rezekimu sing ono sing dikasih oleh Allah itu kurang ono kayak nawong liya. Untuk membersihkan, mensucikan, itu salah satu rukunnya orang umrah seperti itu. Ujiannya kayak apa nanti ya Allah? Ujian dalam sa'i, dalam tahallul itu luar biasa. Arak antri potong rambut, Pak. Antrinya banyak sekali. Antrinya susah sekali, tidak segampang yang kita bayangkan. Inilah salah satu rukun umroh yang harus kita laksanakan, yang harus kita hadapi. Wajibnya tadi mengambil mikot, lalu wajib lagi adalah potong rambut tadi seperti itu. Nah, pesan yang paling terpenting hari ini adalah, Pak, ketika kita memakai pakaian putih, baju putih itu adalah betul-betul, Pak, betul-betul harus kita
resapi, kita ambil hikmah. Yang selama ini contohnya di antara kita, wong Jawa sebelum saya itu jadi orang Esa, Pak. Namanya ketika kita orang mati itu biasanya digawani, ambi, mori ya Pak ya. Kain putih ini bahasanya Mbah ini mori Pak. Padahal itu ada sandi bahasa yang di situ adalah nasihat yang luar biasa. Pak Saju ketika ibadah nanti tidak lepas dari mori kain putih namanya ikhram itu. Mori itu kalau bahasanya Sunan Kalijaga itu satu, sampean enggak teki. Barang limo aja sampai keri lho. Iki orang pendidikan harus paham. Sepurane nggih, saya ini duduk sini sebutannya jadi Ustadz, bukan berarti saya ngajari bebek berenang, bukan. Ini namanya watawasobar. Barang limo aja mak seker iki mori. Nek wong Islam, wong Isya sing muslim kok enggak sholat, tapi barang limone apa? Berarti kari kabeh. Ya sholat, ya poso, ya zakat, ya haji sing barang limo tadi supaya 5 waktu aja mbok tinggalke supaya besok nek kowe dibungkus morimu kuwi di aku ambil Gusti lalai. Saya dididik diajari oleh Mas Tekat, Mas Ali itu kayak Esa adalah ilmu logika. Itu Mas Ali waktu keisaan ke saya. Segala sesuatu yang diajarkan termasuk logika. Itulah ilmu Esa. Mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar, tahu salah. Nek wong Islam nggak sholat itu benar apa salah? Itu ilmu keisaan tingkat tinggi Mas Ali kalau ngasih ke kami dulu. Kita ini kan orang bodoh terhadap Esa. Tapi kalau masyarakat pengalaman saya kepada Mas Ali. Karena saya itu buka pertama Tangerang Elok itu sebelum ada masjid, belum ada RW, saya sudah di situ. Jadi kasarannya setan sing ketok sing gak ketok itu apal kabeh Tangerang Elok itu. Kelihatan semua itu. Tapi saya diajarin Mas Ali senior saya yang itu luar biasa itu. Barang limo tadi jangan sampai ojo sampai gara-gara latihan sampai jam 4 atau subuh kelewat. Mas Pri saya salut, Mas Heri Parlan saya salut. Latihan dari Bekasi Pak, saya tahu persis itu. Kebetulan kalau subuh pagi kan jadwal saya imam di masjid. Itu nggak langsung pulang, beliau mampir subuhan dulu padahal kondisi ngantuk dari Bekasi. Itu betul-betul pendekar pilihan kalau begitu. Itu tadi adalah nyangkut apa yang di Asto diagem oleh Mas Saju ketika nanti di Mekah itu barang putih tadi betul-betul dijaga itu. Nggak ada yang kita banggakan selain daripada barang limo tadi. 5 waktu aja sampai ketinggalan. Artinya sholat 5 waktu. Ini sepurane bukan berarti saya ngajari, memang saya itu memang tugasnya tukang ngandani wong nek nyangkone nang iki kan ngandani. Sharing ini, kualat kalau saya ini ngandani dengan. Saya nggak ada apa-apanya. Saya salutnya seperti itu kok. Saya waktu Mas Miran tukang sepurane Mas Miran ya. Pak Miran ini saya panggil Pak Miran karena beliau itu salah satunya sponsor daripada Reok. Tanggung jawab dunia akhirat beliau ini. Kalau misalkan nanti anggotanya sampai gak sholat 5 waktu, barang 5 loh. Ini gak ngomong ini gak wani, aku ngomong 4 mata gak wani kewalat. Dulu aku sing megang mic, aku ustadz ini sharing namanya. Dakwahnya di situ. Diingatkan barang 5 waktu jangan sampai ketinggalan. Karena yang tugasnya seperti itu. Insya Allah kalau itu dilaksanakan, mau model kayak apa aja di dalam Islam nggak dilarang. Karena apa tadi kayak Adro tadi, itu adalah nilai seni, sentuhan rohani. Dengan lantunan suara saya bisa terenyuh kita, bisa terkesima kita. Begitu agungnya Allah memberikan ilmu kepada hamba-hambanya. Ada yang bidang seni, ada yang bidang bela diri. Semuanya bermacam itu, semuanya dari Allah, bukan karena kemampuan kita. Yang terakhir dari saya Pak Miraan, Pak Sarju, mbok bilih tiang sepuh senten di telepon. Nek mboten sediadanya nek pun nek sih wonten nggih ditelepon jaluk apa ngestu. Elingan biyen waktu zaman kita itu masih muda, njaluk duit Pak Mbok iki untuk dibentang. Waktu adulan malam minggu nonton wayang njaluk duit gak entuk, nesu-nesu mboke. Pengalaman. Dene wangi adol ndok adol pitik. Hari ini kita ngalamin.
Coba Pak ini lagu yang disayatkan oleh Didi Kempot kita kan bebas mini Pak. Aduh Romo ibu ngapuranan aku yen ono salah lan luputku yen tak rumangsani aku duweni dosa nganti seprene isih krasa ning dada. Nggih mboten? Itu kalau dulu pernah muda nggak mungkin nggak pernah wani wong tuwek orang hebat 1001. Itu judulnya Sewu Siji Mas Budi. Itu Sewu Siji. Ngendi ana anak wani marang wong tuwa. Yen nanti ana 1001 sing wani. Ngoten Pak. Jadi Mas Basir ngapal ini. Tolong itu dihubungi kalau nggak setidaknya untuk ganti sowan silaturahmi kita sama orang tua kita supaya perjalanan kita tuh selamat, setidaknya sedekah atas nama orang tua kita. Nek jenenge ngomong Sragen nek gak iso nyanyi dudu wong Sragen. Mas Tarno ke jago nyanyi wong Sragen ya iso nyanyi dudu wong Sragen. Insyaallah bisa semua. Ini Haji Pati ini diam-diam ini ngenteknya lagu kalau nyanyi. Oh Sragen. Pesan singkat itu karena udah malam, insya Allah nanti sama lagi hanya tunggu besok. Karena kita ketua kita mau pergi ke Mekah, kita rame-rame dikebai bandara. Wakian hitam-hitam semuanya kalau diizinkan. Kalau punya mobil, kalau enggak jalan kaki aja. Karena beliau ini silakan kalau mulai mau pendajaran, mau mulai sasan saya enggak habis pikir, poso nih bakas mungkin Mas Abdul Miran juga ngerasakan masalah yang tingkat 2 Mas Samsudin semua ngerasakan. Hari ini beliau mau akan menjadi tamunya Gusti Allah. Ayo kita sengku yang kita ramai kita gotong. Setidaknya kita dorong dengan doa. Mudah-mudahan sekali lagi nanti Mas Arju pulang punduripun saking Mekah Madinah. Muga-muga luwih tawaduk lagi. Adem bawaannya lagi ketika kita ngomong adik-adiknya yang masih junior ini. Kenapa sih kalau ke Mekah tidak ditangisi khawatir gak balik nih? Kan beda dengan ke Amerika, makanya sampai pakai bacain sholawat, ditungaknya betul-betul. Karena apa? Dari Jakarta ke Mekah itu Pak 10 jam naik pesawat gak mandek. Sampai mumet Pak kita duduk di sana. Sampai mumet ya, kita doakan mudah-mudahan wasilahnya Pak Sarju, siapapun nanti mudah-mudahan semuanya yang ikut ke sana yang ingin ada niatnya ke sana. Karena di sini selama masih ada sesuatu niat kita yang tulus, niat kita yang kuat, insya Allah Gusti Allah pasti akan mengijabahi apa sing disuwun kalih kawulanipun. Ini bukan tausiah, bukan apa, karena memang tadi memang nasibnya orang bawa surban begitu. Akhirnya ini yang bisa saya sampaikan karena waktu juga yang membatasi. Karena Pak Haji Suroto sudah misat-misat lenggahit biasanya kita kode. Saya itu sudah paham kayak gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan sekali lagi segala sesuatu itu tidak ada lebihnya kurangnya banyak. Inilah saya Tugiman Atmodarsono, bukan berarti ngajarin jenengan senior saya di bidang ilmu Isya. Saya hanya masyarakat yang bisa mengajak untuk lebih baik lagi di Tangerang Elok, bukan di sini di Tangerang sono. Insya Allah mudah-mudahan semuanya mendapat ridho dan hidayah dari Allah. Amin. Akhirnya bersama-sama kita akhiri dengan doa. Selagi mugi-mugi tindakipun Pak Sarju Dalaibu lah kali setuju rombongan awit tindak punduripun boten wonten langsung dengan punapa-punapa ing tembinipun mugi-mugi ndadosaken umroh ingkang mabrur kang mabrur. Allah diniyahul kumiyatin sholih wa darati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi khususan keluarga besar Bapak Satu Al-Fatihah.